Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Saya Destianti Sulistiawati, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran matematika di kelas secara daring pada materi aturan sinus dan kosinus untuk kelas 11 sekolah menengah atas. Check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi pagi-pagi kok udah pada lemes aja nih. Gimana kalau kita jargon dulu? Seperti yang udah Ibu contohkan sebelumnya. Gimana? Udah pada siap? Oke, Bu mulai ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, hebat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dan diberikan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Di sini ketua kelasnya siapa? Oh, Ayu ya. Boleh silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang Ibu sebut namanya, jawab hadir ya. Alifia Nur Khalifah. Hadir, Ibu. Anissa Aulia Aziz. Hadir, Ibu. Adela Irmawianti. Hadir, Bu. Diah Ayu Wulandari. Hadir, Ibu. Dima Fadia. Hadir, Bu. Dan terakhir Naswa Kotrunada. Hadir, Ibu. Oke, bagus. Hari ini hadir semua ya, dipertahankan. Nah, karena hari ini kita masih menerapkan PPKM pasca COVID, Ibu akan mengingatkan agar kalian semua tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, apa ada yang masih ingat pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Yang tahu boleh jawab ya. Saya, Ibu. Minggu lalu kita membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga, Bu. Oke, good job Ali. Jadi benar ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, untuk materi kali ini masih berkaitan nih dengan materi sebelumnya, yaitu materi tentang aturan sinus dan kosinus pada segitiga. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang sudah membaca tentang aturan sinus dan kosinus? Ayo, siapa yang tadi sudah membaca bisa raise hand ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, nggak apa-apa. Buat yang belum baca, nanti kita akan bahas bersama ya. Kemudian di hari ini, kita akan mendiskusikan tugas secara berkelompok, lalu kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Sekarang, Bu. Ibu ingin presentasikan PPT yang sudah Ibu buat. Oke anak-anak, materi kita hari ini tentang aturan sinus dan kosinus. Di mana yang akan kita bahas yaitu ada yang pertama aturan sinus, yang kedua aturan kosinus, dan yang terakhir ada luas segitiga. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan bacakan dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Untuk kompetensi dasar ada 3.9 yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus, dan ada 4.9 memecahkan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan aturan sinus, aturan kosinus, maupun luas segitiga apapun yang berlaku pada sembarang segitiga. Kemudian dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan aturan sinus, aturan kosinus, maupun dengan luas segitiga. Oke, aturan sinus atau sin rule, di mana menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Untuk aturan sinus, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Untuk sudut A, sisi di hadapannya adalah A. Untuk sudut B, sisi di hadapannya adalah B. Dan untuk sudut C, sisi yang di hadapannya adalah C kecil itu. Kemudian rumus dari aturan sinus adalah sin A per alfa sama dengan sin B per beta sama dengan sin C per C. Kemudian untuk aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut segitiga. Aturan kosinus itu biasa digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus, yaitu saat 3 sisi diketahui dan saat 2 sisi dan 2 sudut apitnya diketahui. Kemudian rumus pada aturan kosinus adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikali dengan cos A. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali dengan cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali dengan cos C. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Boleh, Naswa. Apa perbedaan kita untuk menggunakan aturan sinus dan kosinus ya, Bu? Oke, terima kasih Naswa atas pertanyaannya. Jadi, perbedaan antara penggunaan aturan sinus dan kosinus adalah seperti ini. Ibu akan share screen lagi ya. Untuk perbedaan penggunaan aturan sinus dan aturan kosinus adalah sebagai berikut. Saat membaca soal, kita harus perhatikan ada berapa banyak ukuran sudut yang diketahui. Di sini ada 3 kemungkinan ya. Untuk yang pertama, jika ada 2 sudut yang diketahui ukurannya, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Kemudian yang kedua, jika hanya 1 sudut yang diketahui ukurannya, kemudian kita lihat pertanyaannya lagi nih. Kalau yang ditanya adalah ukuran sudut, maka kita harus gunakan aturan sinus. Sedangkan jika yang ditanya adalah panjang sisi, kita harus gunakan aturan kosinus. Kemudian untuk kemungkinan yang ketiga, jika tidak ada sudut yang diketahui ukurannya, maka gunakan aturan kosinus. Selanjutnya ada luas segitiga, di mana yang kemungkinan pertama adalah luas segitiga dengan 2 sisi dan 1 sudut. Dan berikut adalah contoh soalnya. Dan untuk kemungkinan kedua adalah luas segitiga dengan 2 sudut dan 1 sisi, dan berikut adalah contoh soal beserta rumusnya. Oke, materi pembelajaran cukup sampai sini. Sekarang kita ke pembagian kelompok ya. Untuk kelompoknya kemarin sudah dibagikan ya, sesuai kesepakatan kalian. Oke, udah ya. Coba untuk kelompok 1 ada siapa aja? Saya, Bu, dengan Ayu dan Naswa. Oke, Ibu catat dulu. Dima, Ayu, Naswa. Lalu untuk kelompok 2? Saya Ibu Alivia, Adela, sama Anissa, Bu. Alivia, Anissa, Adela. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, masing-masing kelompok berdiskusi di breakout room Zoom yang sudah Ibu sediakan untuk membahas dan menyelesaikan LKPD yang bisa kalian akses di psikologi ya. Kemudian nanti dikumpulkan kembali di psikologi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Ibu akan memandu jalannya diskusi. Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan, kalian tuh bisa mencari referensi bebas dari mana aja. Bisa dari buku, Google, YouTube, atau materi psikologi yang sudah Ibu sediakan. Lalu untuk waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Apa sampai sini paham semua? Paham, Ibu. Paham, Bu.
Oke, baiklah anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah habis ya. Sekarang kita akan mulai untuk presentasi hasil diskusi kelompok. Adakah kelompok yang ingin membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Saya Ibu, kelompok 1 ingin presentasi terlebih dahulu. Oke, baiklah. Silakan kelompok 1. Lalu untuk kelompok lainnya dimohon untuk menyimak dan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan dan belum dipahami ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Ayu Wulandari, dan 2 rekan teman saya, ada Dima Fadia dan Najwa Kotrunada, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Untuk nomor 1, di sini diketahui ditanyakan panjang sisi di hadapan sudut Y adalah, nah berdasarkan aturan sinus, maka diperoleh X per sin X sama dengan Y per sin Y. 8 cm per sin 30 derajat sama dengan Y per sin 45 derajat. Maka nilai Y sama dengan 8 cm dikali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Sama dengan 8 dikali 1 per 2 akar 2 per 1 per 2. Maka didapatkan nilai Y sama dengan 8 akar 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang nomor 2, yaitu diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2 akar 2 cm, L sama dengan 4 cm, dan sudut K itu sama dengan 30 derajat. Maka besar sudut L adalah, penyelesaiannya yaitu K per sin K sama dengan L per sin L. 2 akar 2 cm per sin 30 cm. Sin 30 derajat itu sama dengan 4 cm per sin L. Maka sin L sama dengan 4 1 per 2 per 2 akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi besar sudut L adalah 45 derajat. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Dima. Oke, bagus ya. Kelompok 1 jawabannya benar. Lalu untuk kelompok lain, apa jawabannya yang berbeda? Tidak ada ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan adalah Irma Wiyanti, saya sendiri Alifia Nur Khalifah, dan juga Nisa Uliaziz. Di sini untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentukan panjang sisi AC. Penyelesaiannya dengan menggunakan aturan kosinus, maka kita akan dapat mencari sisi-sisi pada segitiga tersebut, yakni AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC dikali cos 60 derajat. Maka AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 7 dikali 1 per 2. AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 49 dikurang 28. AC kuadrat sama dengan 37, maka AC sama dengan akar dari 37 cm. Selanjutnya soal nomor 2. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A dan B berturut-turut 5 cm dan 6 cm. Jika besar sudut C adalah 52 derajat, maka panjang sisi C adalah penyelesaian. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos 52 derajat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6 dikali 0,615. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 36,9. Hasilnya C kuadrat sama dengan 24,1. Dan C sama dengan 44,9 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya ingin bertanya, bagaimana mencari besar sudut dari aturan kosinus ya? Baik, untuk masalah tersebut kita bisa menggunakan rumus ya, Dima, di mana cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC, atau cos B sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang B kuadrat dibagi 2AC, atau cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi 2AB. Baik, terima kasih Adela. Oke, sangat jelas ya pembahasan dari kelompok 2. Good job kelompok 2. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, baik. Presentasi dari kedua kelompok sudah selesai dan hasilnya sudah sangat baik dan sesuai. Sekarang kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, sekarang coba apa ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya akan mencoba untuk membacakan kesimpulan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya itu pembelajaran di hari ini yaitu aturan sinus ini menghubungkan sisi dan sudut segitiga yang bisa digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanan. Sedangkan aturan kosinus itu menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Aturan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Oke, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Naswa. Kemudian sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah berarti sudah pada paham semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini semuanya sudah berperan aktif dalam diskusi dan bisa menjelaskan kembali di depan kelas apa yang sudah dibahas di kelompoknya. Nah, untuk lebih memahami tentang materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan kuis nih. Untuk kuisnya bisa diakses lewat Google Form. Nah, soal kuisnya terdiri dari 5 soal, jawab sesuai kemampuan kalian masing-masing dan sesuai dengan pemahaman kalian tentang materi ini ya. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan terkait kuisnya? Ibu, saya izin bertanya untuk kuisnya pilihan ganda atau esai ya, Bu? Oke, untuk kuisnya PG ya, mirip kayak yang tadi ada di LKPD. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada. Tidak. Ibu juga akan memberikan tugas latihan yang bisa kalian akses di Schoology. Kemudian jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan terkait materinya, kalian bisa tanyakan di WhatsApp grup ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan yaitu materi identitas trigonometri. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian dalam pembelajaran kali ini. Kalian semua sudah hebat. Dan Ibu berharap materi kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.